Matahari sore mulai meredup di langit kota kecil tempat Alia tinggal. Hembusan angin membawa aroma bunga melati dari halaman rumah sederhana milik ibunya. Alia, gadis berusia 22 tahun, sibuk membantu sang ibu menjahit baju pesanan pelanggan. Ia adalah gadis yang terkenal sabar dan penyayang. Meski hidup serba kekurangan sejak ayahnya meninggal, Alia tidak pernah mengeluh. "Alia, tolong antarkan baju ini ke butik Bu Ratna ya. Katanya harus selesai sore ini," ujar ibunya sambil menyerahkan plastik berisi beberapa pakaian. "Baik, Bu. Sekalian aku mampir beli benang juga," jawab Alia sambil tersenyum. Perjalanan menuju butik itu terasa biasa saja, sampai akhirnya Alia berpapasan dengan seorang pria di depan pintu butik. Mereka tak sengaja bertabrakan. Bungkusan pakaian Alia jatuh berhamburan di lantai. "Ya ampun, saya minta maaf. Saya tidak lihat jalan," kata pria itu tergesa-gesa, lalu membungkuk membantu memungut pakaian yang tercecer. Alia ikut jongkok, tangannya sedikit gemetar karena kaget. Saat menoleh, ia melihat wajah pria itu. Tinggi, berwajah tegas, dengan senyum menawan. "Tidak apa-apa, terima kasih sudah membantu," ujar Alia, menunduk sopan. Pria itu tersenyum ramah. "Saya Raka, kamu kerja di butik ini?" tanyanya. Alia menggeleng. "Tidak, saya hanya mengantarkan pesanan ibu saya." Percakapan singkat itu menjadi awal yang tidak pernah diduga Alia. Raka ternyata sering datang ke butik itu karena keluarganya adalah pelanggan tetap. Setelah pertemuan pertama, mereka kerap bertemu lagi secara kebetulan. Dari hanya basa-basi, lama-lama mereka mulai bertukar nomor ponsel. Hari-hari Alia terasa berbeda sejak mengenal Raka. Pria itu rajin menghubunginya, menanyakan kabar, bahkan mengantarkan makanan ke rumahnya. Ibunda Alia sempat ragu, "Li, kamu yakin dia serius? Dia dari keluarga berada, sementara kita hanya orang biasa." Alia mengangguk penuh keyakinan. "Bu Raka baik. Dia tidak pernah mempermasalahkan status kita. Aku percaya dia tulus." Dan memang benar, ketulusan itu terlihat jelas. Raka dengan sabar mendekati Alia, bahkan tak segan membantu ibunya. Dari membawakan kain pesanan hingga memperbaiki genteng rumah yang bocor. Sikap itu membuat hati sang ibu luluh. Setelah 2 tahun berpacaran, tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Raka datang bersama keluarganya untuk melamar Alia. Hari itu rumah kecil Alia dipenuhi kebahagiaan. Ibu-ibu tetangga membantu menyiapkan hidangan sederhana, sementara Alia duduk anggun dengan kebaya merah muda. Raka memandangnya penuh cinta. "Alia, aku ingin kamu tahu aku tidak hanya mencintaimu tapi juga keluargamu. Aku berjanji akan menjagamu seumur hidupku." Air mata haru menetes di pipi Alia. Ia merasa mimpinya menjadi nyata. Dilamar oleh pria yang benar-benar ia cintai. Ibunya pun menangis bahagia, memeluk putrinya dengan erat. Pertunangan itu sederhana, namun penuh makna. Semua orang yang hadir ikut mendoakan kebahagiaan mereka. Alia benar-benar merasa dirinya gadis paling beruntung di dunia. Ia percaya, perjalanan cintanya bersama Raka akan selalu indah dan abadi. Namun, tak seorang pun tahu bahwa di balik janji manis itu, ada ujian besar yang menanti. Sebuah retakan kecil akan muncul, perlahan menggerogoti kebahagiaan yang baru saja mereka bangun. Dan kelak, retakan itu akan menghancurkan kepercayaan yang selama ini Alia jaga sepenuh hati. Di malam pertunangannya, Alia menatap cincin sederhana di jarinya. Ia tersenyum sambil berbisik lirih. "Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengirimkan Raka untukku. Semoga dia benar-benar jodoh terbaikku." Sayangnya doa itu tidak akan terkabul dengan mudah. Sebab, cinta sejati seringkali harus diuji dengan pengkhianatan paling menyakitkan. Dan perjalanan panjang Alia baru saja dimulai. Hari-hari setelah pertunangan awalnya berjalan indah bagi Alia. Ia sibuk menyiapkan segala sesuatu untuk pernikahan bersama ibunya. Dari desain gaun, undangan sederhana, hingga menu makanan yang akan disajikan. Meski persiapan itu belum sempurna, semangat Alia begitu besar. Namun, sejak beberapa minggu setelah acara lamaran, Alia mulai merasakan perubahan pada sikap Raka. Dulu, Raka selalu mengirim pesan selamat pagi dan menanyakan kabarnya sebelum tidur. Kini, pesan-pesan itu semakin jarang. Bahkan, terkadang Raka tidak membalas sama sekali. "Aku sibuk kerja, Alia. Jangan marah kalau aku telat balas." Begitu alasan yang selalu ia ucapkan. Alia mencoba memahami. Ia tahu pekerjaan Raka di perusahaan keluarganya cukup menyita waktu. Namun ada kalanya Raka menghilang tanpa kabar seharian penuh. Hati Alia yang lembut pun mulai gelisah. Suatu sore, Alia duduk di kamarnya sambil menatap layar ponsel. Ia membuka akun media sosial Raka.
Saat itulah matanya tertumbuk pada sebuah komentar dari seorang perempuan bernama Nadia. Komentar itu singkat, tapi terasa begitu akrab. Kamu memang selalu bisa bikin aku tertawa. Dada Alia berdegup kencang. Ia menggulir layar ke bawah dan menemukan beberapa interaksi lain antara Raka dan Nadia. Foto-foto Raka yang biasanya sepi komentar, kini selalu diisi oleh perempuan itu. Siapa dia? Kenapa Raka tidak pernah cerita? Batin Alia resah. Malamnya, Alia memberanikan diri menanyakan langsung pada Raka. Raka, aku lihat ada seseorang sering komentar di fotomu. Namanya Nadia, siapa dia sebenarnya? Tanyanya dengan suara hati-hati. Raka yang awalnya tenang, mendadak berubah. Ia menatap Alia dengan wajah kesal. Kenapa kamu kepo banget, Alia? Nadia itu cuma rekan kerja. Jangan berpikir aneh-aneh, ucapnya ketus. Alia terdiam. Hatinya perih mendengar nada suara Raka yang keras. Selama ini mereka jarang sekali bertengkar. Kini, baru pertama kali Alia melihat Raka semarah itu. Ia ingin percaya, tapi caranya membela diri justru menimbulkan tanda tanya besar. Hari-hari berikutnya, kerenggangan itu semakin terasa. Ketika Alia mengajak bicara tentang rencana pernikahan, Raka sering mengalihkan topik. Bahkan, beberapa kali ia membatalkan janji bertemu dengan alasan lembur di kantor. Apa aku terlalu menuntut? Alia sering bertanya pada dirinya sendiri. Ia mencoba menenangkan hati, meyakinkan diri bahwa semua hanya salah paham. Ia bahkan berkali-kali berdoa agar hubungannya kembali harmonis. Namun, doa itu seakan tak berjawab. Suatu malam, Alia menerima kabar dari sahabatnya, Mira. Dengan suara cemas, Mira berkata, "Li, aku nggak enak ngomong ini, tapi aku pernah lihat Raka di luar jam kerja. Dia bersama perempuan itu, Nadia. Mereka tampak akrab sekali." Jantung Alia serasa berhenti berdetak. Tangannya gemetar memegang ponsel. Ia ingin menyangkal, tapi kata-kata Mira terus terngiang di telinganya. Tidak mungkin, Raka tidak mungkin melakukan itu. Dia sudah berjanji akan menjagaku, gumam Alia dengan mata berkaca-kaca. Sejak malam itu, tidur Alia tidak pernah nyenyak. Ia dihantui rasa curiga, tapi juga terikat rasa cinta. Hatinya terombang-ambing antara ingin percaya pada janji Raka, atau menerima kemungkinan pahit bahwa tunangannya mungkin menyimpan rahasia. Dalam kesedihan, Alia sering berdoa di sajadahnya. Ya Tuhan, kalau memang dia jodohku, kuatkanlah aku. Tapi kalau dia hanya akan menyakitiku, tunjukkanlah kebenaran. Namun, hati kecil Alia tahu, retakan kecil ini hanya awal. Sebuah badai besar sedang menunggu, dan ia harus bersiap menghadapi kenyataan yang jauh lebih menyakitkan. Hari itu, langit tampak mendung, seolah ikut merasakan gundah di hati Alia. Setelah kabar dari Mira, pikirannya tak pernah tenang. Setiap kali Raka tidak memberi kabar, bayangan tentang Nadia selalu muncul di benaknya. Apa benar Raka setia? Atau semua janji itu hanya kata-kata manis? Alia bertanya pada dirinya sendiri sambil menatap cincin pertunangannya. Rasa penasaran akhirnya mengalahkan ketakutannya. Alia memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Sore itu, ia pergi ke sebuah kafe yang sering Raka sebut sebagai tempatnya bertemu klien. Dengan hati berdebar, ia duduk di bangku paling pojok, menunggu dengan sabar. Dan benar saja, beberapa menit kemudian, pintu kafe terbuka. Raka masuk tidak sendiri, melainkan bersama seorang wanita cantik dengan gaun elegan. Alia tak perlu menebak lagi, itu pasti Nadia. Mereka tertawa bersama, lalu duduk di sudut ruangan. Alia terpaku ketika melihat Raka menggenggam tangan Nadia dengan mesra. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Hatinya berteriak, tapi tubuhnya kaku. Ia ingin percaya ini hanya salah paham, tapi kenyataan sudah terpampang di depan mata. Dengan langkah gemetar, Alia akhirnya memberanikan diri mendekat. "Raka." Suaranya lirih namun penuh luka. Raka terkejut, seolah tidak menyangka Alia akan ada di sana. Wajahnya pucat. Alia? Kenapa kamu di sini?" Alia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku yang harus bertanya, Raka. Apa maksud semua ini? Siapa Nadia bagimu sebenarnya?" Nadia justru tersenyum sinis, menggenggam tangan Raka lebih erat seakan menantang. "Kenapa kamu harus sembunyikan aku, Raka? Bukankah cepat atau lambat dia akan tahu?" Ucapan itu menusuk jantung Alia. Ia merasa dunianya runtuh. Raka tak bisa berkata apa-apa, hanya terdiam dengan wajah penuh rasa bersalah. Dan bagi Alia, diam itu sudah cukup menjawab segalanya. Tanpa menunggu penjelasan lebih jauh, Alia berbalik. Tangisnya pecah di jalanan malam itu. Semua janji, semua harapan yang ia simpan dengan rapi, hancur berkeping-keping. Di rumah, ibunya terkejut melihat Alia pulang dengan wajah sembab. "Nak, ada apa?"
Tanyanya cemas. Alia hanya bisa memeluk ibunya erat, menangis sejadi-jadinya. Bu, Raka mengkhianatiku. Malam itu menjadi malam tergelap dalam hidup Alia. Cinta yang ia banggakan, pria yang ia percayai, ternyata tega melukai hatinya. Ia merasa kehilangan segalanya. Cinta, harapan, bahkan kepercayaan pada janji. Namun Alia tidak tahu. Inilah awal dari perjalanan panjang untuk menemukan kekuatan sejatinya. Sejak malam ketika kebenaran terbongkar, hidup Alia berubah drastis. Ia tidak lagi menjadi gadis ceria yang selalu tersenyum. Kini, matanya sering sembab, wajahnya pucat, dan tubuhnya tampak lemah. Ibunya tak henti-hentinya mencoba menguatkan. Nak, jangan biarkan air matamu habis untuk orang yang tidak tahu menghargaimu. Kau masih punya ibu, kau masih punya masa depan. Namun, luka di hati Alia begitu dalam. Cincin pertunangan yang dulu ia pandang dengan bahagia kini hanya menjadi pengingat pahit. Berkali-kali ia ingin melepasnya. Tapi setiap kali cincin itu lepas dari jari, air matanya kembali jatuh. Raka berusaha menghubungi Alia berkali-kali. Panggilan telepon, pesan, bahkan ia datang ke rumah. Tapi Alia menolak bertemu. Baginya penjelasan Raka tidak lagi penting. Apa gunanya kata-kata jika kenyataan sudah berbicara jelas? Suatu malam Raka berhasil menemui Alia di depan rumah. Wajahnya penuh penyesalan. Alia, dengarkan aku. Semua ini salah paham. Nadia hanya teman yang terlalu dekat. Aku tidak berniat mengkhianatimu. Alia menatapnya dengan mata yang penuh air. Aku melihatmu sendiri, Raka. Kau genggam tangannya. Kau biarkan dia berkata seolah kau miliknya. Itu bukan salah paham, itu kenyataan. Raka terdiam. Ia tak bisa menyangkal. Hanya kebisuan yang keluar dari bibirnya. Alia pun berbalik, menutup pintu dengan tangis yang kembali pecah. Hari-hari berikutnya, Alia lebih sering mengurung diri. Ia menolak ajakan sahabat-sahabatnya untuk keluar. Ia tidak ingin orang lain melihat rapuhnya. Namun, di dalam sepinya, ia perlahan belajar menerima kenyataan. Raka bukan lagi orang yang sama. Janji yang pernah ia pegang teguh, sudah patah dan tak bisa kembali. Dalam doa panjangnya, Alia sering berucap, "Ya Tuhan, aku pasrah. Jika memang bukan dia yang terbaik untukku, jauhkanlah aku darinya. Berikan aku kekuatan untuk melanjutkan hidup." Sedikit demi sedikit, Alia mulai menemukan keteguhan. Ia kembali membantu ibunya menjahit, mencoba mengisi hari dengan kesibukan. Meski luka itu belum sembuh, ia berusaha berdiri. Ia tahu, jika ia terus terpuruk, maka hanya rasa sakit yang akan bertambah. Namun, jauh di dalam hati, Alia sadar, perjalanan melupakan Raka tidak akan mudah. Bayangan pria itu masih melekat dalam ingatan. Dan setiap kali teringat, luka itu terasa terbuka kembali. Waktu berlalu, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Luka di hati Alia memang belum benar-benar hilang. Tapi perlahan ia mulai menemukan kekuatan baru. Kesibukan membantu ibunya menjahit memberi arti pada hari-harinya. Pesanan baju dari tetangga semakin banyak, dan itu membuat Alia bisa tersenyum kembali meski hanya sedikit. Sementara itu, kabar tentang Raka menyebar dengan cepat. Hubungannya dengan Nadia ternyata tidak berjalan mulus. Nadia hanyalah perempuan yang mendekatinya karena harta dan status. Setelah mendapatkan keuntungan yang ia inginkan, Nadia meninggalkan Raka begitu saja. Raka jatuh dalam penyesalan. Ida mencoba menghubungi Alia lagi. Suatu sore, ia memberanikan diri datang ke rumah Alia. Dengan wajah lelah dan mata sayu, ia berkata, "Alia, aku bodoh, aku khilaf. Nadia hanya mempermainkanku. Aku sadar hanya kamu yang tulus mencintaiku. Tolong beri aku kesempatan kedua." Alia terdiam lama. Dahulu, mungkin kata-kata itu akan membuatnya luluh. Tapi kini, hatinya sudah berbeda. Luka yang Raka tinggalkan terlalu dalam untuk bisa disembuhkan hanya dengan permintaan maaf. "Raka," ucap Alia dengan suara tenang, "aku pernah percaya penuh padamu. Aku bahkan memimpikan masa depan kita bersama. Tapi semua itu hancur di depan mataku sendiri. Cinta bukan hanya tentang kata-kata indah, tapi tentang kepercayaan. Dan kau sudah menghancurkannya." Raka menunduk, tidak bisa membantah. Air mata penyesalan jatuh di pipinya. Namun kali ini Alia tidak lagi menangis. Ia justru merasa lebih kuat. "Maafkan aku, Raka," lanjut Alia. "Tapi aku tidak bisa kembali padamu. Aku ingin melanjutkan hidupku, meski tanpa dirimu." Dengan langkah mantap, Alia meninggalkan Raka yang terdiam penuh penyesalan. Hari-hari berikutnya, Alia mulai menata hidup baru. Ia lebih banyak menghabiskan waktu bersama ibunya, sahabatnya, dan pekerjaannya. Setiap jahitan yang ia buat terasa seperti benang yang perlahan menjahit hatinya yang robek.
Alia kini percaya, pengkhianatan yang pernah ia alami bukan akhir dari segalanya. Justru dari sana ia belajar arti kekuatan, arti keikhlasan, dan arti mencintai diri sendiri. Suatu malam, Alia menatap langit penuh bintang. Senyum kecil terukir di wajahnya. Terima kasih Tuhan, meski aku pernah jatuh, Engkau beri aku kesempatan untuk bangkit. Aku percaya, masih ada seseorang yang Kau siapkan untuk mencintaiku dengan tulus. Dan dengan itu, kisah seorang gadis malang yang dikhianati tunangannya berakhir bukan dalam kehancuran, melainkan dalam kebangkitan. Alia bukan lagi gadis yang rapuh. Ia kini wanita yang kuat, yang siap melangkah menuju masa depan yang lebih cerah.